Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Saya berharap kasih Tuhan tetap menyertai dalam hidup Bapak Ibu dan kita semua. Boleh tahu, saudara, apa rencana Bapak Ibu, saudara pada hari ini? Ada? Atau enggak ada? Baik. Apa rencana pada minggu ini? Atau mungkin bulan ini? Atau mungkin tahun ini? Dari rencana sederhana sampai rencana besar. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana merencanakan sesuatu secara Kristen. Saudara, merencanakan sesuatu adalah sah. Tetapi merencanakan sesuatu itu dengan hanya untuk kepentingan diri dan mengandalkan diri, itu persoalan. Kalau berhasil, wah, kok saya. Kalau tidak berhasil, lalu cenderung kita menjadi semplah, frustrasi. Baik, kita akan bersama memperhatikan firman Tuhan dari Amsal 16 ayat 3 sampai dengan 9. Amsal 16 ayat 3 sampai dengan 9. Yang demikian sabdanya. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amsal 16 ayat 3 dan 9. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah rencanamu. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan langkahnya. Amin. Saudara, kita belajar tentang 3 hal. Pertama, serahkanlah perbuatanmu. Membuat usaha, membuat perencanaan, mau berbuat sesuatu adalah sah. Ada planning, ada perencanaan, itu benar. Itu pertama. Tapi yang kedua adalah jangan lupa mengikut sertakan Tuhan. Jangan hanya cuma pikir tentang apa itu target, apa itu modal, apa itu pasar, apa itu perencanaan ini itu. Jangan hanya itu, tapi Tuhan. Yang pertama, merancang dengan perbuatan itu bagus, tapi yang kedua, mengingat Tuhan itu penting. Dan yang ketiga, ini yang menentukan, yaitu Tuhanlah yang menentukan arah jalannya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengenal ada sahabat saya sendiri yang sudah membuat perencanaan bagus, dan itu sah. Dia juga sudah menyerahkan kepada Tuhan, dan itu baguslah. Yang kurang enak adalah Tuhan menentukan langkahnya berbeda dengan yang dimauinya. Kenapa? Karena ketika perencanaan itu sudah tertata, ternyata Tuhan izinkan dia mendadak kena serangan jantung, stroke, ya, dan meninggal.
Saya tidak menakut-nakuti saudara, tapi saya mau mengatakan bahwa Tuhan itu yang menentukan arah kita. Oleh sebab itu silakan buat rencana, tapi jangan melupakan Tuhan. Saya membuat perencanaan. Kita pasti punya perencanaan. Organisasi ada program dan perencanaan, dan itu sah. Tapi sebagai orang yang beriman, sekali lagi saya mengingatkan, cobalah untuk kita ingat, oh Tuhanlah yang menentukan. Karena apa? Karena Tuhan yang itu membuat rencana itu berhasil atau tidak. Saya merencanakan untuk pelayanan ke luar Jawa beberapa waktu lamanya. Saya merencanakan untuk ambil cuti panjang karena saya mau ambil bagian pelayanan-pelayanan ke daerah-daerah yang sangat membutuhkan dan tersisih, bahkan secara ekonomi minus. Saya diundang oleh pendetanya dan saya siap. Tapi badai corona datang, maka semua harus dibatalkan. Yang keluar Jawa batal, yang ke provinsi lain batal, bahkan yang di sekitar Kedu pun batal. Jadi silakan membuat rencana hari ini, tapi jangan melupakan Tuhan dan memohonlah supaya Tuhan menentukan dan memberkati perencanaanmu. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Semoga Tuhan memberkati seluruh perencanaan kami. Seberapa yang menjadi berkenan Tuhan. Kami berupaya dengan segenap hati, tapi kami sadar Tuhanlah penentu kehidupan. Ajari kami untuk berserah kepada Allah dan mempercayakan semua pada kehendak-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah supaya semua terjadi hanya untuk kemuliaan Tuhan melalui hidup dan kehidupan kami. Kabulkanlah doa kami demi Kristus pengantara kami. Amin.